Halo Sobat Adsense, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor matematika adsense.id. Dalam video kali ini, kita akan bahas soal TKA Matematika tingkat lanjut. Yuk kita mulai. Kita bahas soal yang pertama. Diketahui titik A min 7,4 dan titik B 3,-1. Titik P terletak di ruas garis AB dengan perbandingan AP banding PB sama dengan 2:3. Koordinat titik P adalah, nah ini harus diketahui, jadi kalau ada titik A itu adalah min 7,4, itu artinya untuk vektor posisi OA itu sama aja vektor A kecil gitu, simbolnya, vektornya. Ini artinya min 7,4 gitu ya. Kemudian kalau titik B 3,-1 gitu, koordinatnya 3-1, itu artinya vektor OB, vektornya B itu berarti 3-1. Itu kita vektor ya, ini kita bicara vektor. Nah sekarang untuk perbandingan itu seperti ini. Kalau ruas garis ini titik A, ini titik B, ini titik O gitu, titik pangkal. Jadi dari O ke A, vektornya itu kan berarti OA, itu berarti A kecil sini. Begitu dari titik 0,0 itu O gitu ke B, berarti itu vektornya OB, berarti sama aja B kecil. Kemudian kalau ada titik P di sini ya, maka dari titik O, ya ini titik O itu koordinatnya 0,0 ya. Kalau titik O ke P berarti itu artinya OP, maka ini vektornya P gitu, simbolnya P kecil. Nah perbandingannya, kalau ini perbandingannya adalah M banding N, maka teorinya matriks P itu adalah M dikalikan matriks B ditambah N dikalikan matriks A per M tambah N. Nah seperti ini. Jadi karena di sini ini kan berarti M sama N ya. Berarti M-nya 2, ini N-nya 3. Gitu. Jadi matriks P-nya adalah M-nya 2 dikalikan matriks B-nya itu 3-1 ditambah N-nya adalah 3 dikalikan matriks A itu adalah min 7,4 per 2 ditambah 3. Berarti matriks B-nya kita kalikan, 2 kali 3 itu 6, 2 kali min 1 itu min 2, 3 kali min 7 itu minus 21, 3 kali 4, 12, per 2 tambah 3 itu 5. Gitu ya. Ini bisa kita lanjutkan. Jadi vektor P-nya, sebentar, ini kita lanjutkan seperti ini. Jadi kita tambahkan 6 tambah min 21 itu min 15, min 2 tambah 2 itu 10 dibagi 5. Jadi vektor P-nya masing-masing dibagi 5, min 15 bagi 5 itu min 3, 10 bagi 5 itu 2. Berarti titik P-nya adalah min 3, 2. Gitu. Jadi jawabannya yang A. Kita bahas soal yang kedua. Diketahui titik A 1,
X, Y, titik B 3,8, min 6, titik C min 3,2, min 3. Jika A, B, dan C kolinier, nilai X tambah Y berapa? Nah, kolinier itu artinya satu garis, segaris gitu ya. Ini artinya kolinier itu segaris. Artinya titik A, titik B, dan titik C itu berada dalam satu garis. Ya, walaupun kita nggak tahu A dan B-nya yang lebih dulu mana gitu ya. Jadi kalau saya gambarkan ini, misalnya ada garis gitu. Ya. Jadi kalau di sini titik A, di sini titik B, ini sembarang saja. Titik C, karena kita nggak tahu lebih titiknya lebih sebelah kiri atau sebelah kanan dari titik yang lainnya ya. Jadi artinya ini bisa kita tuliskan kalau kita anggaplah dari A ke C gitu. Jadi vektor AC gitu. Kemudian kalau dari B ke C itu vektor BC gitu. Nah, ini bisa dituliskan vektor AC itu K kalinya vektor BC gitu. Ya. Ini sebenarnya bisa macam-macam. Bisa juga kita bisa tuliskan BC sama dengan K kali AC. Karena K di sini kan suatu konstanta bilangan nggak selalu harus bulat, ya bisa juga pecahan, kurang dari satu bisa gitu ya. Oke, kemudian kalau untuk vektor A ke C itu artinya ya C dikurang A gitu ya. Berarti artinya titik C-nya yaitu min 3, 2 sama min 3 dikurangi titik A yaitu 1 X, Y. Berarti untuk AC-nya min 3 dikurang 1 berarti min 4. Tapi di sini 2 min X, min 3 min Y. Oke, itu adalah anggota dari vektor AC. Kemudian untuk BC berarti artinya C dikurang B. C-nya masih sama min 3, 2 min 3 dikurangi B-nya 3, 8 min 6. Jadi BC-nya adalah minus 6 plus 3. Plus nggak usah tulis plus ya. Ini 3 aja. Ya, min 3 dikurang min 6 kan berarti plus 3. Kita masukkan. AC-nya di sini min 4, ini 2 min X, ini min 3 min Y sama dengan K dikali ya. BC-nya adalah minus 6 3 gitu. Oke, pertanyaan nilai X tambah Y. Dah, jadi di sini bisa kita hitung min 4 sama dengan K dikalikan min 6. Berarti K sama dengan min 4 per min 6, berarti nilai K-nya 2/3. Nah, kalau K 2/3 berarti bisa kita tuliskan 2 min X sama dengan K kali min 6. Berarti 2 min X sama dengan K-nya itu 2/3 kali min 6. Ini kita bisa coret min 2 gitu. Jadi 2 dikurang X sama dengan minus 4. Berarti X-nya sama dengan berapa? 6. Gitu ya. Kemudian berikutnya min 3 min Y sama dengan K kali 3. Min 3 min Y sama dengan 2/3, itu K-nya kalikan 3. Ini bisa kita coret 3-nya.
berarti Y-nya minus 5. Nah, yang ditanyakan nilai X tambah Y. Berarti 6 ditambah minus 5. Berarti nilainya sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita bahas soal yang ketiga. Diketahui garis M 3X min 2Y plus 6 sama dengan 0 dirotasi sejauh 90 derajat dengan pusat rotasi titik 0,0. Kemudian ditranslasi oleh T sama dengan min 4, 3. Menghasilkan bayangan Y sama dengan AX tambah B. Nilai dari 2A tambah B adalah, jadi yang pertama di sini, untuk garis M itu 3X min 2Y tambah 6 sama dengan 0. Ini yang pertama, paling gampang, itu kita buat persamaan bayangan garisnya setelah dirotasi gitu ya. Caranya lah kita gambar lebih cepat ini. Jadi kalau untuk X-nya 0 gitu, berarti kan min 2Y sama dengan minus 6 kalau X-nya dimasukin ya. 3 kali 0 min 2Y plus 6-nya pindah kanan, berarti Y-nya itu min 6 bagi min 2, 3. Maka dia akan melalui titiknya 0,3. Kemudian kalau untuk Y-nya yang sama dengan 0 masukkan, itu kan berarti 3X sama dengan minus 6, berarti X-nya minus 2, berarti melalui titik min 2,0 gitu. Nah, kalau ada garis yang kita gambarkan nih, ini sumbu X, ini sumbu Y, titik 0,3 di sini, 0,3, titik min 2,0 di sini, min 2,0 gitu. Nggak perlu kita gambar garis, walaupun kita tahu bahwa inilah garis M-nya gitu. Tapi kan ini kita rotasi aja sejauh 90 derajat dengan pusat rotasi 0,0, nih pusat rotasinya di sini. 0,0. Nah, kalau 90 derajat itu gini, kita menggunakan konsep trigonometri gitu. Kalau ini 0 derajat, maka berlawanan arah dengan jarum jam ini untuk sudut putarannya gitu ya. Jadi artinya yang 0,3 ini jadi ke sini karena ini kan udah pasti siku-siku nih. Gitu ya. Ini 90 derajat berpindah dirotasi ke sini. Karena panjangnya kan harus 3 juga, berarti ini pasti min 3,0 gitu kan. Panjangnya harus 3 juga. Lalu yang 2 rotasinya di sini. Nah, ini kan udah pasti 0,min 2 karena jaraknya ini dengan pusat itu harus 2 juga. Berarti ada garis ya. Ini kita ganti yang warna ungu aja untuk bikin ini. Nggak bisa ungu ya. Bisa ya. Oke. Kita gambarkan warna hitam ya. Ini. Nah, ini adalah setelah dirotasi. Kita tahu bahwa kalau untuk membuat persamaan garis seperti ini, ya, kita bisa lakukan. Ini garisnya. Kalau ini A, ini B, maka garis ini adalah AX tambah BY sama dengan A kali B gitu. Jadi yang A di sini adalah yang min 2 di sini A, ini adalah yang min 3 B-nya. Jadi bisa kita tuliskan garis ini adalah min 2X min 3Y sama dengan
min 3 kali min 2 adalah 6. Kita kalikan aja dengan minus, jadinya 2x plus 3y sama dengan minus 6 gitu. Nah, inilah yang baru kita translasi. Dengan translasi yaitu minus 4 dan 3, gitu kan? Nah, konsepnya kalau ada y sama dengan fx ditranslasi dengan AB gitu, maka y-nya dikurang b sama dengan x-nya dikurang a gitu. Jadi 2 dikalikan x-nya dikurang a-nya yang min 4 jadi plus 4 ditambah 3, y-nya dikurang yang b itu 3 sama dengan tetap min 6. Ini 2x tambah 8 tambah 3y min 9 sama dengan min 6. Berarti 3y sama dengan min 2x min 5, betul? Oke. Jadi ini saya pindahkan sini aja. Paham ya? 3y sama dengan min 2x min 5. Berarti y-nya sama dengan min 2 per 3x min 5 per 3. Ini kan udah y sama dengan ax plus b. Berarti nilai a-nya min 2 per 3. Nilai b-nya min 5 per 3. Oke. Kalau kita tambahkan, kan 2a tambah b ya. Sini aja. Jadi a-nya udah dapat min 2 per 3. B-nya udah dapat min 5 per 3. Yang ditanya nilai 2a tambah b. Berarti 2 dikali min 2 per 3 ditambah min 5 per 3. Jadinya minus 4 per 3 ditambah min 5 per 3. Berarti min 9 per 3. Jawabannya minus 3. Jadi jawabannya adalah yang A. Demikian pembahasan soal TKA Matematika tingkat lanjut. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar.